Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang legenda pohon jati Keramat Masin peninggalan Sunan Muria. Daerah Kudus, tepatnya di Pegunungan Muria, tempat di mana Sunan Muria, wali Allah, berdakwah menyebarkan Islam, terdapat beberapa legenda masyarakat yang berkembang hingga saat ini. Sunan Muria yang merupakan salah satu wali Allah tentu memiliki beberapa karamat dalam dirinya. Salah satu karamat Sunan Muria adalah kisah legenda pohon jati Keramat Masin. Konon berawal dari kisah cinta Dewi Nawangsih, putri Sunan Muria, wali Allah, dan Raden Bagus Rinengku yang merupakan putra Mataram. Kisah cinta yang dijalani Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinengku ternyata tidak direstui Sunan Muria. Sebab tidak mendapatkan restu, akhirnya Sunan Muria berusaha untuk memisahkan keduanya dengan berbagai cara. Sunan Muria memberikan tugas kepada Raden Bagus Rinengku untuk menumpas para perampok. Karena kesaktiannya, Raden Bagus Rinengku berhasil mengusir para perampok, bahkan salah satu perampok tersebut berhasil insaf. Setelah itu, Sunan Muria kembali menugaskan Raden Bagus Rinengku untuk menjaga padi yang sudah menguning agar tidak diganggu oleh hama burung atau nunggu manuk. Selang beberapa hari, Sunan Muria mengunjungi Raden Bagus Rinengku di Masin, memastikan tugas yang diperintahkan itu telah dijalankan dengan baik. Namun sesampai di Masin, Sunan Muria dikejutkan dengan kondisi padi yang porak-poranda rusak oleh hama burung. Ternyata Raden Bagus Rinengku hanya menunggui sawah itu, namun ia membiarkan para burung memakan dan merusak padi. Kanjeng Sunan memerintahkan hamba untuk menunggu padi. "Saya sudah menunggu padi ini," kata Raden Bagus Rinengku membela diri ketika dimintai pertanggungjawaban oleh sang guru. Selang beberapa saat, Raden Bagus Rinengku mengeluarkan kesaktiannya, sehingga padi-padi yang telah rusak itu kembali seperti sedia kala. Tak ayal Sunan Muria geram melihat tingkah Raden Bagus Rinengku yang sombong. Rinengku muda harus dinasihati. Konon setelah kejadian itu, Raden Bagus Rinengku meninggal dunia tertancap anak panah tepat di perutnya. Tidak diketahui pasti apakah pemanah ini dilakukan oleh Sunan Muria sendiri atau oleh murid Sunan Muria atau oleh orang lain. Ada banyak versi dalam bagian kisah kematian Raden Bagus Rinengku ini. Dewi Nawangsih yang terlanjur cinta mati ketika melihat kekasihnya tertancap oleh anak panah, sontak ia memeluk tubuh kekasihnya yang sekarat itu. Tanpa sengaja, anak panah yang masih tertancap di perut Raden Bagus Rinengku menembus perut Dewi Nawangsih. Seketika itu juga Dewi Nawangsih meninggal dunia. Versi lain dari kisah ini menyebutkan, ketika sampai di Masin, selain mendapati sawah yang telah rusak, Sunan Muria juga geram dengan pemandangan yang dilihatnya. Ternyata Raden Bagus Rinengku sedang bermesraan dengan putrinya Dewi Nawangsih. Melihat kejadian tersebut, Sunan Muria lantas memanah Raden Bagus Rinengku, sehingga ia meninggal dunia di tangan sang guru. Versi lainnya menyebutkan bahwa Sunan Muria bermaksud menakut-nakuti saja. Namun anak panah itu tanpa sengaja meleset
sehingga menembus perut Raden Bagus Rinengkung. Kebenaran versi ini perlu dipertanyakan. Setelah keduanya meninggal, maka disepakati oleh pihak keluarga Sunan Muria dan keluarga Mataram bahwa keduanya dimakamkan di tempat di mana mereka meninggal. Dewi Nawangsi tidak boleh dibawa ke Muria dan Raden Bagus Rinengkung juga tidak boleh dibawa ke Mataram. Selain dihadiri oleh masyarakat sekitar, pemakamannya juga dihadiri oleh utusan keluarga Mataram Pandanaran. Pemakaman dipimpin oleh Sunan Muria. Peristiwa kematian sepasang kekasih ini sangat menggemparkan masyarakat sekitar Masin dan bumi Mataram tentunya. Ada kesedihan yang mendalam tampak dalam guratan wajah para pelayat yang hadir. Karena kesedihan yang terlalu mendalam, sehingga setelah ritual pemakaman usai, para pelayat masih berdiri termangu di sekitar lokasi pemakaman. Sunan Muria yang melihat suasana ini berkata, "Kalian semua berdiri terpaku seperti pohon jati saja." Seketika itu juga para pelayat yang masih berdiri terpaku di sekitar makam berubah menjadi pohon jati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.